Apakah mungkin mengirim warga sipil untuk pergi keluar angkasa? Dan untuk pertama kalinya, China mengirim warga sipil keluar angkasa untuk misi 5 bulan. Misi ini adalah bukti betapa majunya sektor ruang angkasa China. Tetapi, kenapa kita jarang mendengar tentang pencapaian dari blok barat? Dan sepertinya, China telah memenangkan perlombaan luar angkasa dari blok barat. Dalam misi Shenzhou baru-baru ini, China telah mengirim warga sipil pertama ke luar angkasa, dan ini dianggap sebagai langkah besar kemajuan bagi sektor luar angkasa Tiongkok. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana sektor luar angkasa Tiongkok telah menjadi luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. China adalah negara yang percaya pada pepatah bahwa langit tiada batas. Jadi setelah menguasai hampir semua sektor di dunia, China kini bersiap untuk menguasai ruang angkasa. Upaya dan kerja keras sedang dilakukan untuk proyek dan misi yang sedang dikerjakan China yang sebelumnya belum pernah dilakukan dalam sejarah. Kita semua tahu bahwa hanya ada beberapa negara yang telah melangkah ke luar angkasa, dan mereka adalah pemain lama yang melakukan penelitian. Namun, sebagian besar upayanya dilakukan secara kolektif. NASA adalah contoh kerjasama gabungan luar angkasa beberapa negara, karena melakukannya sendirian tidaklah mungkin. Tidak ada negara yang mampu melakukan proyek luar angkasa sendiri dan membutuhkan bantuan dari beberapa negara. NASA telah menyatukan semua pemain luar angkasa ke dalam satu organisasi, dan organisasi ini telah melakukan banyak hal selama beberapa tahun terakhir. Tetapi, hanya ada satu negara yang telah membuat pencapaian besar di luar angkasa, dan negara itu adalah China. China juga bekerja keras di sektor luar angkasanya sendiri, dan baru-baru ini, China mengirim astronot sipil pertamanya ke luar angkasa. Ini tentu sangat memukau semua pecinta luar angkasa. Misi luar angkasanya adalah untuk menemukan hal-hal di luar angkasa yang telah terlewatkan oleh semua stasiun luar angkasa lain. China telah menjadi negara ketiga yang secara mandiri mengirim manusia ke luar angkasa. Sebelumnya, beberapa misi berawak luar angkasa dilakukan secara mandiri oleh China. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana China memungkinkannya sendirian ketika kolaborasi lainnya gagal melakukannya? Sektor luar angkasa China dikelola dengan sangat efektif, sehingga meninggalkan negara-negara lainnya. Bagi para penggemar luar angkasa yang ingin mempelajari tentang luar angkasa, sepertinya China akan mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Perkembangan yang dibuat China dalam beberapa tahun terakhir sungguh sangat luar biasa, dan bagi pemain luar angkasa lama, China adalah ancaman yang akan menggantikan posisi mereka. Tetapi untuk memahami masa depan luar angkasa China, kita perlu mengetahui banyak hal sebelumnya. Ketika China ingin menjadi bagian dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, China terlebih dahulu meminta izin kepada para anggotanya. Akan tetapi, keinginan China telah dihentikan oleh Amerika Serikat dengan alasan bahwa sektor luar angkasa China belum layak untuk menjadi bagian dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Tetapi sekarang kita melihat China telah meninggalkan Amerika Serikat hanya dalam beberapa tahun saja. Dan yang lebih mengesankan adalah bahwa China telah melakukannya secara mandiri. China telah mencapai titik ini, dan dalam beberapa tahun mendatang tidak akan ada yang mampu menahan kemajuan stasiun luar angkasa China. Namun pertanyaannya, bagaimana China mampu membuat semua ini sendiri? Juga mengapa stasiun luar angkasa China lebih baik dari stasiun luar angkasa internasional? Alasan pertama adalah karena dukungan pemerintah China yang luar biasa. Dan perlu untuk diketahui bahwa saat ini masih banyak negara yang tidak terlalu memperhatikan sektor luar angkasa mereka. Akan tetapi China telah bekerja keras untuk mewujudkan ini dan membuktikan kekuatan negaranya sendiri. Ketika sebagian besar negara bekerja dalam kolaborasi, China adalah satu-satunya negara yang membuat sektor antariksanya mampu bersaing. China bekerja keras lebih dari negara manapun, belum lagi adanya pengecualian dan blokade teknologi ini oleh Barat.
Pemerintah China mendukung penuh untuk menjadikan sektor antariksanya menjadi yang terbaik di dunia. Pertumbuhan yang sangat cepat ini karena investasi pemerintah China yang terus ditingkatkan. Pemerintah China melihat ruang angkasa dengan pendekatan jangka panjang, mulai dari mengerjakan proyek-proyek yang akan membuat sektor luar angkasanya mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Proyek seperti pembuatan stasiun luar angkasa secara mandiri, eksplorasi bulan, eksplorasi planet Mars, matahari, dan lain-lain. Dan ini tentu membuat sektor luar angkasa China mendapat pengakuan dunia. Dan yang menjadikan stasiun luar angkasa China yang terbaik adalah investasinya pada sumber daya manusia. China telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan sumber daya manusia yang terampil. Banyak program pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah China dan berfokus pada bidang-bidang utama seperti ilmu pengetahuan, matematika, biologi, dan fisika. Dan karena alasan inilah, China menjadi negara salah satu kekuatan luar angkasa terbaik di dunia. Walaupun China melakukan semua ini secara mandiri, China juga menyadari akan manfaat dari kolaborasi dengan negara lain, sehingga China secara tulus menerima dan bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam program luar angkasanya. Dan kemajuan China yang meningkat di ruang angkasa telah membuat banyak negara terpukau. Kini, China telah menjadi jauh lebih baik dari negara manapun di ruang angkasa. Dan bukan hanya itu saja, kolaborasi yang dilakukannya dengan negara lain telah mengubah segalanya. Negara-negara yang selama ini tidak dibolehkan bergabung dengan NASA, kini dapat bergabung dengan program luar angkasa China. Karena hanya China, negara yang memberi kesempatan kepada siapa saja untuk berkontribusi di luar angkasa. Sebab sebelumnya semua ini tidaklah mungkin, dan sepertinya China telah mencoba membuat kolaborasinya sendiri. Ini akan memungkinkan negara manapun mendapat kesempatan untuk menunjukkan keterampilan luar angkasa mereka, karena China tidak ingin ada negara yang melewatkan kesempatannya. Dan ini sekali lagi karena China pernah ditolak oleh Amerika Serikat, dan sekarang China mampu membuat prestasi yang sangat luar biasa. Dan kolaborasi ini tentu akan membuat sektor luar angkasa China menjadi lebih maju lagi. Baru-baru ini, salah satu proyek luar angkasa China telah menjadi sorotan banyak negara karena China mengirim astronot sipil ke luar angkasa. Mereka akan melakukan banyak eksperimen rumit di luar angkasa. Eksperimen yang sulit namun canggih akan memungkinkan mereka membuat pencapaian luar angkasa yang besar. Misi ini ditandai sebagai misi pertama di mana seorang warga sipil dikirim ke luar angkasa. Dan menurut banyak ahli, bahwa misi ini akan membuat sektor luar angkasa China menjadi yang terdepan. Karena di sebagian besar negara lain, misi ini tidak dibangun. Akan tetapi, China sangat mengetahui pentingnya mengirim seorang profesor ke luar angkasa. Program ini tentu akan meningkatkan antusiasme para pelajar menjadi tinggi, karena mereka adalah masa depan sektor luar angkasa China. China akan terus mengembangkan sektor luar angkasanya, dan pencapaian saat ini belumlah selesai. Dapat kita simpulkan bahwa China adalah masa depan luar angkasa dunia. Seperti halnya sektor chip dan perlombaan teknologi lainnya, China selalu memenangkan perlombaan dari Amerika Serikat. Ini semua terjadi karena kerja keras, semangat, dan pengabdian luar biasa, sehingga China tidak perlu meminta bantuan siapapun untuk membuat hal-hal mustahil menjadi mungkin. Kemajuan China di sektor luar angkasa adalah pelajaran berharga bagi negara manapun yang selama ini masih berpikir mereka tidak mampu melakukan sesuatu sendirian. China telah membuktikan kepada dunia bahwa jika kita bertekad dan bekerja keras, maka kita akan meninggalkan seluruh blokade barat jauh di belakang. Saat ini, semua penggemar antariksa sedang menanti hari di mana China akan berbagi kemajuannya pada dunia. Mengingat semua kemajuan ini, apakah menurut Anda China telah meninggalkan Amerika Serikat dalam perlombaan luar angkasa? Dan dalam beberapa tahun ke depan, stasiun ISS akan memasuki tahap pensiun. Apakah hanya China yang dapat mengendalikan luar angkasa? Melihat semua kemajuan China saat ini, apakah Amerika Serikat masih dapat menghentikan China? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.